Oke, apa kabar semuanya? Kita buat konten dulu. Oke. Nah jadi ya di kesempatan kali ini seperti biasa ya, ngebuat konten yang kemarin udah gue buatin di apa namanya komunitas YouTube gue, nunjukin kalau kita bakal bisa ngasihin uang nih dari advertising atau dari perusahaan advertising. Nah, tapi yang menariknya di sini adalah perusahaan advertising ini mirip dengan AdSense ya. Iklannya mirip gitu ya. Dan jenis iklannya juga sama, ada CPC, ada CPM atau cost per mile, cost per click gitu ya. Bukan CPA ya. Ini jenisnya CPC dan CPM, cost per click dan cost per mile. So, bakal gue bahas di sini. So, so terus. Ikuti video kali ini. Oke, jadi ini dia ya, bakal gue bahas adalah AdPlus ya. Jadi AdPlus ini adalah salah satu perusahaan advertising atau periklanan yang sama dengan Google AdSense ya. Kalau lo semua udah tahu Google AdSense bisa kita jadikan tempat untuk menghasilkan dolar atau rupiah, di AdPlus pun sama seperti itu ya, bisa. Ya sama kayak Adstera ya yang lo tahu kan, ClickAdo mungkin atau Yilik ya, Propeller Ads tuh. Semuanya sama, perusahaan advertising. Cuma bedanya yang tadi gue sebutin ya, Adstera, Propeller Ads dan Yilik itu mereka punya inventaris sendiri untuk iklan-iklan mereka, atau mereka punya cara untuk apa namanya menawarkan iklan ke traffic mereka gitu ya. Intinya mereka punya jenis iklannya sendiri lah. Nah, kalau untuk di AdPlus ya, dia ini part atau bagian dari si Google Ads ya. Jadi memang dia kalau di YouTube itu ada namanya MCN. Kalau pernah dengar di YouTube tuh MCN yang kerjasama sama YouTube gitu ya. Nah sama, kalau di Google AdSense untuk di blog tuh mereka ada juga yang namanya Google AdX atau AdChange ya. Nah, apa itu Google AdSense atau apa itu AdChange? Jadi Google AdChange itu adalah tempat orang-orang kayak seperti perusahaan-perusahaan periklanan lain ABC sebutlah ya, mereka mengambil atau mengambil iklan dari yang namanya Google Ads ya. Jadi gini, gue jelasin dari awal ya, kita coba buka dulu. Gue udah agak lupa sih karena memang udah lama gak berkecimpung di dunia-dunia seperti ini. Itu dulu banget gue belajar kayak gini. Nah, jadi di sini ini Google Ads ya. Ads Google. Nah, kebanyakan masih banyak orang yang kebalik ya antara Google AdSense sama Google Ads ya. Jadi sebenarnya Google AdSense sama Google Ads tuh beda, jauh banget bedanya. Dimana kalau Google Ads ini tempat para kita untuk membeli slot iklan. Itu di Google Ads. Misalkan gue ini jualan sepatu, terus gue pengen mempromosikan jualan gue atau dengan sepatu gue tuh ke banyak tempat atau menargetkan ke banyak orang, nggak cuma di, gue kan sekarang di Sumatera ya, nggak cuma di Sumatera, gue pengen nargetin dapat sebuah sales atau mencari sales dari Jakarta mungkin atau dari Bandung gitu ya, di luar pulau Jawa sana lah intinya. Kalau di luar pulau Jawa, di luar pulau Sumatera ini gue kan di Sumatera sekarang, ke Jawa atau ke Kalimantan sana gitu kan. Nah itu bisa nih dari Google Ads gitu. Kita ngebeli slot di Google Ads, terus kita minta bantuan dari Google dengan teknologi mereka ya, memasarkan dagangan kita lewat iklan mereka biar tertarget kemana yang mau kita tuju. Nah itu bisa banget kita beli slot iklan di Google Ads. Nah itulah gunanya sih Google Ads tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itulah sih Google Ads tadi ya. Ini udah nge-record belum sih? Oke udah. Ini Google Ads dan Google AdSense. Itu beda dari si Google Ads. Kalau tadi di Google Ads gue udah jelasin kita atau katakanlah lo menjadi calon pembeli sebuah slot iklan di Google Ads ya, lo pengen ngiklanin dagangan lo atau produk lo dari Google Ads ya, silakan, bisa banget gitu. Terus di Google AdSense itu ini tempat para publisher, di mana nanti publisher itulah yang bakal menjadi salah satu tempat untuk si Google naruh iklan-iklan lo tadi. Misalkan tadi ya, lo mau ngejual produk lo, dagangan lo sepatu, lo beli slotnya di Google Ads, lo minta tolong ke Google buat tolong sih promosiin iklan gue bla bla bla. Ya nggak gratis, pastinya bayar ya. Nah terus lo udah beli slot iklan di Google Ads, terus si Google bakal
naruh juga iklan lo di sini atau meminta para publisher untuk mengiklankan iklan jualan sepatu lo tadi. Jadi dari Google Ads ini, iklan lo tadi, slot iklan lo dari Google Ads ini bakal dilempar ke yang namanya Google AdSense. Dan dari Google AdSense itulah dapat yang namanya kode-kode atau script-script iklan yang bakal dipasang ke blog-blog para publisher, web, blog, atau YouTube. Nah, itu semuanya dari sini. Makanya si Google AdSense ini tempat para publisher. Kalau lo mau menghasilkan uang ya dari Google AdSense, bukan dari Google Ads. Kalau Google Ads ini lo ngeluarin uang buat beli slot iklan. Tapi kalau lo mau dapetin uang untuk menyelesaikan dolar atau rupiah, lo ke Google AdSense untuk menjadi publisher dari Google gitu. Ini tempat para publisher ya, simpelnya. Google AdSense ini tempat para publisher untuk membantu Google mempromosikan iklan yang dibeli dari Google Ads atau mempromosikan iklan-iklan yang sudah dipesan atau di slot iklan yang sudah dibeli oleh para calon pengiklan gitu. Buat lo yang mau ngiklankan barang ke sini, tapi buat lo yang mau ngasihin uang jadi publisher lo ke sini, Google AdSense. Nah, gitu bedanya tuh ya. Nah, oke lanjut ya. Balik lagi ke sini ya, ke Ad Plus. Kenapa aku bilang sama dengan Google AdSense atau iklannya tuh sama dengan Google AdSense? Mungkin lo penasaran gitu ya. Padahal kan tadi gue jelasin di awal Google Ads dan Google AdSense itu berkesinambungan ya. Kalau iklannya dari Google AdSense berarti itu iklan yang dibeli sama orang atau slot iklan yang dibeli sama orang dari Google Ads gitu ya. AdSense sama Ads, Google Ads sama Google AdSense berkesinambungan. Terus kok bisa gue bilang Ad Plus ini sama dengan Google AdSense? Emang ada sangkut pautan apa Google Ad Plus dengan Google AdSense atau Google Ads ya? Bakal gue bahas di sini, tapi gue mau ini dulu ya. Ngidupin rokok dulu. Mana korek gue? Oh, ini dia. Oke, gue stop dulu deh. Oke, lanjut ya. Tadi kan gue bilang si Ad Plus ini ternyata iklannya tuh mirip sama Google AdSense. Kok bisa? Ada terkaitan apa antara Ad Plus dengan Google gitu ya? Jadi ternyata Ad Plus ini adalah salah satu publisher yang bersertifikasi Google ya. Jadi si Ad Plus ini, gue ulangi sekali lagi, adalah perusahaan advertising ya, publisher yang bersertifikasi Google. Itu maksudnya apa tuh? Publisher yang bersertifikasi Google itu maksudnya apa tuh? Jadi gini, si Ad Plus ini ya, Ad Plus ini kan perusahaan advertising. Mereka juga jadi tempat kita untuk mencalonkan diri menjadi publisher ya. Jadi mirip dengan Google AdSense atau dengan perusahaan-perusahaan advertising yang lain ya, si Ad Plus ini kita bisa dapetin yang namanya kode iklan dari Ad Plus ya. Terus kode iklan yang kita dapatkan dari Ad Plus kita promosikan ke blog kita gitu atau ke web kita. Terus kita mulai bisa menghasilkan uang atau mulai earning dolar lah, segala macam seperti itu. Sama dengan perusahaan-perusahaan advertising lainnya kan. Cuma bedanya si Ad Plus ini tadi gue bilang adalah salah satu publisher yang bersertifikasi Google, karena Ad Plus ini tergabung dari yang namanya Google ADX atau singkatan dari Google Exchange ya. Jadi ikan-ikan yang ada di Ad Plus ini datangnya dari sini lagi nih gitu. Jadi si Google Ads ini atau orang-orang yang membeli slot iklan di Google Ads itu ya, nggak cuma ditawarkan ke Google AdSense saja, tapi ke para publisher-publisher yang bersertifikasi atau yang bekerjasama dengan Google. Contohnya salah satunya adalah si Ad Plus ini. Jadi iklan yang ada atau iklan yang kita dapatkan dari Ad Plus ini ya dapatnya dari sini gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau gue salah ya tolong dikoreksi lah ya. Nah, jadi ini gue bukain laman webnya. Nah, ini Google Partner Publisher bersertifikasi. Nah, contohnya ini. Nah, gitu. Jadi ini ya. Gue make salah satunya di sini Ezoic sama Ad Plus. Ini Ezoic gue make juga, cuma belum gue pasang iklannya. Nah, jadi ya, ini perusahaan-perusahaan advertising ya, dari A sampai, ini nggak semuanya ke data sih, sampai F ya. Ini kan ada bacaannya Video Intelligence. Jadi dari semua perusahaan advertising di sini itu bekerja sama dengan Google, makanya mereka bersertifikasi Google ya. Jadi ikan-ikan yang mereka tayangkan atau ikan-ikan yang kita dapatkan dari beberapa web advertising ini ya tampilannya sama seperti tampilan ikan Google AdSense karena diambilnya dari sini gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gitu ya simpelnya si
Beberapa yang yang ditampilkan sama Google di sini ya, beberapa perusahaan advertising di sini ini mereka adalah publisher yang bersertifikasi Google karena bekerja sama dengan Google tadi ya. Ikan-ikan yang mereka tayangkan itu datangnya dari sini gitu. Dan AdPlus juga salah satunya. Dan AdPlus ini juga sudah dipakai oleh banyak tempat ya. Ini banyak banget contoh-contohnya, ada MSN ya, Dailymotion. Ini kebanyakan memang web-web luar negeri semua sih. Tuh ya, banyak banget. Jadi memang sudah terpercaya dipakai atau digunakan si AdPlus ini di banyak situs-situs besar di luar sana gitu. Dan salah satunya gue juga make ini gitu ya, mendaftarkan diri gue menjadi publisher di AdPlus gitu. Dan di sini gue bakal buka email gue, percakapan gue untuk mencoba mendaftar di sini atau dari awal gue daftar di sini. Jadi mungkin lo penasaran ya cara daftarnya di sini gitu. Jadi sebenarnya banyak yang ngomong sama gue juga di komentar gitu ya, kok susah banget gitu daftar di AdPlus gitu ya. Karena memang nggak sembarangan boy, maksud gue kebanyakan ya perusahaan-perusahaan advertising itu yang bersertifikasi Google itu mereka nggak langsung kayak misalkan lo daftar di Google AdSense gitu ya, lo langsung naro web lo terus masang kode Google AdSense terus pihak Google ngecek dulu gimana kalau keterima langsung gitu kan dibalas email gitu, lo keterima sama Google AdSense bla 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 gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan lo daftar di Adstera, lo daftarin web lo gitu ya, data diri lo bla bla bla, tunggu beberapa jam atau beberapa hari langsung dibalas gitu ya. Tapi kebanyakan kalau dari yang situs-situs advertising yang bersertifikasi Google, mereka tuh langsung interview dulu, sama dengan kayak CPA gitulah, menginterview. Mereka langsung balas dari email dan langsung memulai percakapan lo via email atau mungkin juga di Telegram jarang sih ya. Banyak kan sih kayak di email aja sih mereka mulai percakapan dengan lo gitu ya. Di sini bakal gue contohin dan bakal gue buka dari awal gue ngedaftar di AdPlus gitu ya. Nah ini emailnya ya. Dan gue memang ngedaftar di AdPlus udah lama banget, dari tahun yang lalu. Ini kelihat di sini gue dibalas email gue itu 2020, April 2020. Dan gue stop nggak masang iklannya itu sampai April tahun 2021 ini. Jadi memang gue cuma daftar terus di approve, iklannya gue pasang beberapa bulan terus gue copot kan sama gue, nggak gue pasang lagi. Itu nggak gue pasang sampai ada setahun lah, karena memang gue mulai masang lagi itu April 2021. Terus April 2021 gue request gajian yang kedua apa ya, mana ya, nah ini dibales, your Agustus revenue and the remaining balance from bulan sebelumnya itu bakal dibayar nanti tanggal 30 akhir bulan gitu. Jadi memang di Google atau di Google lagi di AdPlus ini pembayarannya tuh net setiap akhir bulan ya. Misalkan penghasilan lo di Agustus gitu ya, itu bakal dibayar di tanggal 30 Septembernya gitu. Penghasilan lo di bulan September itu bakal dibayar di akhir bulan Oktober, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi gue bakal jelasin cara daftar di sini. Sebenarnya cara daftar di sini gampang aja. Lo tinggal daftar ya di sini. Nah, setelah lo daftar, lo tinggal pasang nama lo, terus email lo yang bakal dikontak sama mereka, terus website lo, terus lo tulis nih lebih jauh tentang situs itu apa gitu, situs itu tentang apa. Lo bisa juga kasih tahu traffic lo tuh lo cari dari mana gitu ya, terus per bulannya traffic lo tuh berapa, bla 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 gitu. Seingat gua, syarat untuk bisa diterima dari si AdPlus ini itu kurang lebih total selama 1 bulan kalau nggak salah ya. Itu traffic lo tuh total selama 1 bulan tuh 100.000 view atau 50.000 view tuh gue lupa. Tapi termasuk AdPlus ini termasuk masih enak ngedaftarnya, nggak terlalu susah kan, ini banyak banget nih ya. Ini banyak banget nih kayak gini-gini. Kayak ini bagus nih, salah satunya yang OPT Ad ini bagus 360, tapi susah daftarnya, nggak gampang keterimanya gitu. Ezoic juga ini termasuk mudah, sama kayak AdPlus gitu. Ya setiap perusahaan punya kriteria publisher beda-beda lah ya. Dan menurut gue AdPlus ini untuk kita ya, buat daftar menjadi publisher di AdPlus ini termasuk lumayan mudah lah. Mereka masih kayak memberi keringanan untuk lo
traffic lo nggak terlalu banyak tapi nggak apa-apa, sini join jadi publisher gue gitu. Itu masih enak di AdPlus gitu. Nah, di AdPlus ini gue tunjukin pembayarannya ya. Minimum pembayarannya berapa itu bakal gue tunjukin. Nah, ini tanggal pembayarannya ya kan. Terus switch payment metode support. Ini mereka ada metode yang kenapa gue tertarik daftar di sini, karena metodenya memudahkan gue banget sih ya. Jadi memang mereka ada dua metode yang sering dipakai, itu wire transfer sama PayPal ya. Kan kalau wire transfer tuh sama kayak Google AdSense ya. Lo gajian di Google AdSense, terus Google AdSense bakal ngegaji lo atau ngebayar uang lo tuh langsung ke rekening lo gitu ya. Nah, minimum payment di Google AdSense itu kan cuma $100 ya. Terus $100, misalkan pendapatan lo nyampe $100, si Google AdSense bakal ngebayar lo gitu kan, atau uang di saldo lo bakal ditransfer ke rekening lo gitu. Nah, kalau di AdPlus itu mereka minimum pendapatan atau mereka bakal ngebayar saldo lo atau mentransfer saldo lo ke rekening lo tuh minimal kalau dari wire transfer itu $200. Lumayan tuh ya, lumayan gede. Nah, tapi kalau PayPal itu cuma $100. Jadi kalau lo misalkan penghasilan lo di AdPlus itu udah $100, lo bisa minta pembayaran. Nah, sama kayak gue kan. Sama kayak gue ini. Ini gue minta $100 ke PayPal gue. Gue udah naruh atau udah ngasih alamat email PayPal gue. Makanya mereka bakal bayar di tanggal 30 September nanti gitu. Ini metode pembayarannya seperti itu, kurang lebih. Nah, ini contoh-contohnya kalau lo misalkan mau minta pembayaran dari wire transfer kayak gini contohnya. Nama bank lo, alamat bank lo ya, Swift code, IBAN segala macam gitu-gitu lah ya. Ya sama kayak AdSense, nggak kurang jauh lah, nggak apa namanya, nggak beda jauh. Tapi kalau gue di sini sih gue lebih milih PayPal, biar PayPal gue ada isinya terus gitu. Makanya gue seneng daftar di sini karena ada metode pembayaran dari PayPal gitu. Kalau yang lain-lainnya sih gue kurang tahu ya, karena memang gue belum nyoba semua dan baru gue coba tuh Ezoic sama si AdPlus aja gitu. Nah, terus kemarin gue coba buat daftarin blog gue yang lain nih ke AdPlus ya. Ini dia. Sir, can I register my other website in AdPlus bla 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 bla. Ini kan salah satu blog gue ya, selain dari Fatima Cuk ya. Terus dibalas sama mereka, to get started bla 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 gitu ya. Terus gue disuruh masang text dari AdPlus gitu ke blog gue. Terus udah gue pasang, terus udah gue bahas lagi. Terus mereka ngebales, atau si Pak Reza ini ngebales, thanks, I send your set for approval bla 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 gitu. Dan gue keterima nih. We are all set to go live on your new site fatima.eu.org as well bla 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 bla. Keterima nih ya. Dan di sini bakal gue tunjukin tampilan dari iklan si AdPlus yang gue bilang mirip sama Google AdSense ya, bakal gue tunjukin di sini. Oke, udah gue buka salah satu blog gue yang sudah masang kode iklan dari AdPlus ya. Kita cek. Ini kadang kan suka gangguan sih, gara-gara sinyalnya lagi jelek juga, habis hujan di sini. Nah, ini untung iklannya nongol semua. Nah, ini iklannya gue tunjukin kenapa gue bilang mirip dengan Google AdSense ya. Ini yang paling atas ini Google, gue ambil kode dari Google AdSense ya, yang ini. Terus yang ini juga dari Google AdSense. Nah, yang dari AdPlus tuh ini Google AdPlus nih. Google AdPlus, ini AdPlus nih. Mirip kan tampilan iklannya dengan Google AdSense. Terus mana lagi iklannya? Ini juga, ini AdPlus juga. Ini Google AdSense. Terus ini Google AdSense. Nah, ini yang iklan anchor gue ini, yang ini nih, yang merah ini. Ini dari AdPlus. Tampilannya mirip kan dengan Google AdSense, dan memang ini iklan dari Google. Yang karena gue bilang tadi, mereka si AdPlus tuh ngambil iklan dari sini, exchange tadi ya, ngambil atau mempromosikan kerjasama dengan Google. Jadi Google minta slot dari AdPlus untuk mempromosikan iklan dari para pembeli slot iklan ke Google Ads gitu ya, dipromosin sama AdPlus gitu. Kita jadi publisher di AdPlus ya, berarti otomatis yang kita promosikan adalah iklan-iklan yang di sini ini yang datangnya dari sini
gitu. Makanya iklannya mirip gitu. Nah, tadi kan gue udah keterima ya blog gue yang Veracuk, jadi gue bakal ngambil contoh kode di sini. Karena gue juga ada punya kodenya di sini. Bukan. Gue taruh di sini. No, salah. Oh, ini Veracuk, salah deh. Ini salah. Tadi Veracuk ini gue yang baru keterima kemarin nih. Nah, ini yang udah gue pasang iklannya di sini di Fatimahnya. Nah, ini contoh kode iklan dari AdPlus tuh ya, ini AdPlus. Kode iklan responsif. Nah, ini gue copy. Karena Veracuk gue udah keterima, jadi gue bakal bisa nampilin iklan dari AdPlus ya. Ini udah gue pasang iklan AdSense di sini, berarti gue pasang di sini yang masih kosong. Oke. Gue simpan. Iklan tengah diserang, kita coba lihat. Udah muncul belum nih? Coba kita lihat di sini ya. Ini kan iklan AdSense. Ini AdSense. Ini AdSense juga. Nah, ini AdPlusnya. Tadi yang baru gue pasang. Iklannya dari Google tuh, Ads by Google. Tuh kan ada bacaannya. Ya karena memang tadi gue bilang, si AdPlus ini publisher bersertifikasi Google. Jadi iklan yang nongol atau iklan yang muncul dari AdPlus itu ya datangnya dari Google Ads. Dan gue sudah gajian. So, kalau misalkan lo tertarik nih buat apa ya? Kan banyak tuh ya para blogger gitu yang khawatir misalkan mereka udah masang iklan dari Google AdSense gitu. Terus mau masang iklan dari perusahaan advertising lain tuh ragu karena memang Google tuh kayak apa ya, kayak nggak pengen diduakan gitu loh. Maksudnya pengen di nomor satukan gitu si Google AdSense gitu. Jadi kayak kebanyakan banyak rumornya kalau kita masang iklan selain dari Google AdSense gitu ya, sedangkan blog kita sudah masang iklan AdSense gitu, kebanyakan pada kena banned tuh ya, rumornya sih seperti itu gitu. Padahal sih dari pihak Google AdSense-nya juga ya silakan aja kalau lo mau masang iklan dari selain dari Google AdSense, tapi jangan lebih dari 30% penampilannya gitu ya. Atau penampakan iklannya jangan sampai ngalahin si Google AdSense lebih dari 30% gitu. Makanya banyak yang khawatir tuh. Nah, tapi kalau lo pakai si AdPlus ini untuk menjadi penghasilan lo selain dari Google AdSense, itu good banget. Karena apa ya? Karena memang iklannya sama-sama dari Google gitu. Jadi ya mau lo masang kayak gue ya, mau masang kayak gini, mau lo masang penuh gitu iklan AdPlus, misalkan lo cuma masang iklan AdSense cuma satu di atas gitu ya, atau dua lah di sini. Terus di footer lo masang dari AdPlus ya, di sini lo masang AdPlus, terus di sini lagi lo nanti kayak gue lo masang AdPlus di sini, terus nanti juga di bawah juga lo masang AdPlus lagi, itu nggak apa-apa. Karena memang iklannya sama-sama dari si Google gitu. Makanya gue tertarik buatin konten ini biar lo itu ngedaftar juga ke AdPlus gitu. Nanti ada link buat daftarnya ya dari link gue. Kalau lo mau bisa banget dari link gue, link referral pastinya. Ya lebih enak lah biar mungkin sama si AdPlusnya, ini referral dari Fatimah Cuk nih. Gue terima lah, kan bisa jadi seperti itu karena lo pakai link referral gue ya. So segitu videonya, nanti kita bakal bahas lagi lebih jauh tentang AdPlus gitu ya. Dan gue kan belum ngebahas perbedaan jenis iklan ya. Tadi kan gue sebut kalau si AdPlus ini jenisnya CPM, yang paling besar sih CPM ya. Karena memang si AdPlus ini enaknya iklan lo tuh dilihat aja tuh lo dapat uang gitu, lo dapat dolar, dapat bayaran dari AdPlus tanpa diklik. Karena memang CPM itu kan cost per mile. So nanti kita bakal bahas lagi tentang si AdPlus tapi di next video. Thank you banget.